Di balik sabana kering yang tampak sepi, tersimpan sebuah dunia yang jarang tersentuh peradaban modern. Di sana, manusia masih hidup sebagaimana ribuan tahun lalu, tanpa kota, tanpa listrik, tanpa dinding yang membatasi. Mereka adalah Hadza, salah satu suku terakhir di dunia yang masih menjaga cara hidup purba. Inilah kisah tentang manusia yang hidup menyatu dengan alam, di tepi waktu yang nyaris terlupakan. Di jantung sabana kering Tanzania, saat matahari baru saja menyingkap cakrawala, bayangan pepohonan panjang terhampar di tanah merah. Angin membawa aroma ilalang menyapu permukaan bumi yang luas dan sunyi. Disinilah kita melihat potret kehidupan yang seakan berhenti dalam lintasan waktu. Di sini ada manusia yang masih hidup dengan cara ribuan tahun silam suku Hadza. Mereka bukan sekadar suku kecil di Afrika Timur. Mereka adalah cermin masa lalu umat manusia. Hidup dengan cara berburu dan meramu, berpindah mengikuti musim, dan menolak meninggalkan jejak berat di bumi. Dalam dunia modern yang terus berlari, Hadza berdiri sebagai penjaga warisan kuno. Jumlah mereka kini hanya sekitar 1.000 jiwa. Sebuah angka kecil yang menyimpan makna besar. Inilah salah satu kelompok terakhir di dunia yang masih menjalani gaya hidup berburu meramu murni. Tidak bertani, tidak beternak, tidak menyimpan makanan. Mereka hidup untuk hari ini dan hanya untuk hari ini. Bahasa Hadza adalah salah satu harta paling unik. Ia penuh dengan bunyi klik, letupan lidah, dan getaran tenggorokan. Bahasa ini berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan bahasa tetangga mereka. Ia adalah relik linguistik purba yang hampir punah, tetapi di dalamnya tersimpan sejarah tak tertulis manusia. Setiap kata adalah gema dari ribuan tahun lalu, ketika bahasa baru saja lahir di bumi. Rumah bagi Hadza bukan bangunan permanen. Mereka membangun pondok sederhana dari ranting dan daun atau tidur di bawah pohon. Kadang gua menjadi pelindung, kadang hanya api unggun yang memberi hangat. Tidak ada dinding yang membatasi, tidak ada pagar yang mengurung. Dunia adalah rumah mereka. Setiap pagi, para pria Hadza bersiap dengan busur dari cabang keras pohon dan anak panah beracun yang diracik dari tumbuhan mematikan. Mereka berjalan belasan kilometer, mengikuti jejak hewan, mencari madu, berburu mangsa. Mereka tidak membawa bekal, tidak membawa air. Tubuh mereka sudah tahu cara bertahan, membaca tanda alam, memahami kapan harus makan umbi liar, kapan harus mencari air dari batang pohon. Sementara itu, para perempuan memulai perjalanan menyusuri hutan. Mereka membawa tongkat kayu tajam untuk menggali umbi-umbian, memetik buah baobab, dan mencari tanaman liar. Umbi ini bisa dimakan mentah, dipanggang, atau dibakar di bawah abu. Umbi bukan hanya sumber karbohidrat, tapi juga sumber air penting di musim kering. Pengetahuan mereka tentang tumbuhan seperti membaca buku terbuka. Mana yang bisa dimakan, mana yang menyembuhkan, mana yang memabukkan. Anak-anak Hadza belajar dari alam sejak kecil.
Anak laki-laki meniru ayahnya dengan busur kecil, berlatih membaca arah angin dan jejak hewan. Anak perempuan mengikuti ibunya, menggali umbi dan mencari buah liar. Tidak ada sekolah formal. Hutan adalah guru mereka, dan setiap pohon adalah buku yang bisa dibaca. Makanan Hadza sederhana, tapi penuh makna. Dari daging hasil buruan, madu yang manis, buah liar yang asam, hingga umbi yang menyimpan air. Mereka tidak mengenal konsep menyimpan makanan. Apa yang diperoleh hari ini akan dimakan hari ini. Filosofi mereka sederhana. Hidup adalah tentang saat ini, bukan tentang menimbun masa depan. Ketika perburuan berhasil, hasilnya dibagi rata. Tidak ada satu orang pun yang berhak lebih banyak. Anak-anak, orang tua, pria, dan wanita, semua mendapat bagian. Ketika madu ditemukan, anak-anak ikut menikmati lebih dulu. Dunia mereka adalah dunia berbagi. Suku Hadza adalah masyarakat egaliter. Tidak ada kepala suku, tidak ada kasta, tidak ada uang. Keputusan dibuat bersama. Tidak ada harta yang dikumpulkan, tidak ada rumah permanen yang dibangun. Satu-satunya kekayaan bagi Hadza adalah kebebasan. Perkawinan di antara mereka pun sederhana. Tanpa mas kawin, tanpa upacara. Hanya cinta dan kesepakatan yang mengikat. Ikatan bisa bertahan lama, bisa juga berakhir tanpa konflik. Hubungan mereka cair, bebas, dan apa adanya. Di malam hari, api unggun menyala. Nyanyian terdengar, tawa dan cerita mengalir. Anak-anak duduk mendengar kisah para tetua tentang hutan, hewan, dan leluhur. Musik mereka bukanlah simfoni rumit, melainkan ketukan tangan, suara nyanyian, dan ritme alam. Bagi Hadza, bernyanyi adalah cara menjaga kebersamaan, cara menyatukan jiwa dalam gelapnya malam sabana. Hadza tidak melihat alam sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Mereka tidak menebang hutan untuk ladang, tidak membangun pagar untuk kepemilikan. Mereka hidup berdampingan dengan bumi, membaca tanda-tanda angin, mengenali suara burung, memahami jejak kaki hewan. Perempuan menggali bumi dengan tangan kosong, menemukan karunia di akar-akar liar. Laki-laki berjalan jauh tanpa peta, hanya berbekal matahari, arah angin, dan naluri. Alam bukan musuh, melainkan ibu yang memberi kehidupan. Namun dunia di luar sabana terus berubah. Tanah yang dulu bebas ditinggali kini perlahan menyempit, tergantikan oleh ladang, ternak, dan pembangunan. Populasi Hadza yang kecil terancam oleh modernitas. Bahasa mereka perlahan memudar. Makanan modern mulai masuk, dan anak-anak tergoda oleh dunia luar. Beberapa dari mereka kini tinggal dekat desa, bekerja serabutan, atau ikut dalam sistem baru. Tetapi di balik semua itu, Hadza yang hidup di jantung sabana masih berusaha menjaga tradisi. Mereka berjalan tanpa alas kaki, menyalakan api dengan kayu, dan bernyanyi di bawah langit yang sama dengan nenek moyang mereka ribuan tahun lalu. Suku Hadza adalah cermin bagi kita. Mereka mengingatkan bahwa manusia pernah hidup tanpa dinding, tanpa uang, tanpa kasta, tanpa perbedaan tajam. Hidup mereka mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang berbagi. Bahwa bertahan hidup bukanlah tentang menguasai alam, melainkan memahami dan mendengarkannya. Dalam setiap langkah ringan mereka, ada puisi kehidupan yang sederhana namun mendalam. Mereka berjalan tanpa beban, mengingatkan dunia bahwa di balik kemajuan ada akar kehidupan yang tidak boleh hilang. Hadza bukan hanya sebuah suku kecil di Tanzania. Mereka adalah jendela ke masa lalu, saksi bisu perjalanan manusia sejak awal. Di bawah cahaya matahari sabana, mereka hidup dalam kebersamaan, bernyanyi dengan alam, dan mengajarkan bahwa hidup bisa sesederhana, berbagi hasil buruan, dan menyalakan api unggun bersama. Hidup mereka adalah pelajaran bahwa kebebasan sejati
bukanlah tentang seberapa banyak kita miliki, tetapi seberapa ringan kita melangkah. Suku Hadza, warisan terakhir dari gaya hidup ribuan tahun lalu, adalah cermin bagi umat manusia untuk kembali mengingat siapa kita sebenarnya. Malam di sabana membawa suasana berbeda. Ketika matahari tenggelam, langit perlahan dipenuhi bintang-bintang yang tampak jauh lebih terang daripada yang biasa kita lihat di kota. Suara burung malam terdengar samar, sementara serangga memainkan orkestra alam yang tiada henti. Api unggun dinyalakan dengan cara sederhana. 2 batang kayu diputar dengan telaten hingga percikan api muncul. Dari tangan-tangan yang kasar namun terampil, api lahir, memberi cahaya dan rasa aman bagi seluruh kelompok. Di sekitar api, cerita mengalir. Orang tua bercerita tentang hewan yang licik, tentang perjalanan panjang, dan tentang roh alam yang menjaga mereka. Anak-anak duduk terpukau, menyerap setiap kata sebagai pelajaran hidup. Tidak ada buku, tidak ada tulisan, tetapi setiap cerita menjadi warisan yang melekat di ingatan. Dari sanalah nilai dan kebijaksanaan diturunkan. Hadza juga memiliki cara khusus dalam merayakan kebersamaan. Ketika madu ditemukan, momen itu berubah menjadi pesta kecil. Anak-anak berlari kegirangan, lidah mereka dilumuri, manisnya madu segar. Orang dewasa tertawa, berbagi, dan menikmati bersama. Dalam kesederhanaan itu, tersimpan rasa syukur yang dalam. Bagi Hadza, kehidupan adalah anugerah, dan setiap rezeki adalah karunia yang harus dirayakan bersama-sama. Perjalanan berburu seringkali penuh tantangan. Para pria mengikuti jejak zebra, kijang, atau babi hutan. Dengan sabar mereka mengintai, membaca arah angin, hingga saat yang tepat tiba untuk melepaskan anak panah beracun. Tidak selalu berhasil, kadang mereka pulang dengan tangan kosong. Namun, tidak ada rasa kecewa yang berlebihan. Bagi mereka, kegagalan adalah bagian dari hidup, dan hari esok selalu memberi peluang baru. Racun yang mereka gunakan untuk panah diambil dari tumbuhan berbahaya. Dengan pengetahuan turun-temurun, mereka tahu bagaimana meracik cairan mematikan tanpa membahayakan diri sendiri. Busur sederhana yang mereka pegang adalah senjata yang menjadi perpanjangan tangan alam. Itu sendiri bukan alat untuk merusak, melainkan alat untuk bertahan. Anak-anak Hadza pun tumbuh tanpa sekat. Mereka bebas berlarian, bermain, dan belajar langsung dari kehidupan sehari-hari. Mereka memanjat pohon tanpa takut, mengejar hewan kecil, atau bermain dengan busur buatan. Tawa mereka mengisi sabana, menjadi pengingat bahwa kebahagiaan bisa lahir dari hal-hal paling sederhana. Anak-anak Hadza pun tumbuh tanpa sekat. Mereka bebas berlarian, bermain, dan belajar langsung dari kehidupan sehari-hari. Mereka memanjat pohon tanpa takut, mengejar hewan kecil, atau bermain dengan busur buatan. Tawa mereka mengisi sabana, menjadi pengingat bahwa kebahagiaan bisa lahir dari hal-hal paling sederhana. Bagi Hadza, waktu tidak diukur dengan jam atau kalender. Mereka tidak terburu-buru oleh jadwal, tidak dikejar target. Hidup berjalan mengikuti alam. Kapan musim buah tiba, kapan hewan bermigrasi, kapan hujan datang. Mereka hidup dalam siklus alami, bukan dalam tekanan hitungan detik. Filosofi mereka sederhana. Manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Mereka tahu kapan harus mengambil, kapan harus berhenti. Tidak ada penebangan besar-besaran, tidak ada penimbunan. Dengan begitu, sabana tetap lestari, dan kehidupan tetap seimbang. Namun, di balik kedamaian itu, bayangan masa depan menyelimuti. Dunia modern perlahan merambah wilayah mereka. Tanah yang dulu bebas dijelajahi kini menyempit. Para peneliti, wisatawan, bahkan pembangunan mulai mengubah wajah sabana. Bahasa mereka yang unik semakin jarang terdengar, digantikan bahasa luar yang lebih dominan. Anak-anak muda Hadza
mulai mengenal dunia lain, dunia yang penuh janji, namun juga penuh jebakan. Kehidupan Hadza adalah pengingat keras bagi kita. Di dunia yang serba cepat, kita sering lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir dalam momen. Sementara Hadza menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati ada dalam berbagi. Kita hidup di kota dengan dinding dan pagar, sementara Hadza hidup di alam terbuka, saling menjaga tanpa batas. Di akhir hari, ketika matahari kembali turun di balik cakrawala sabana, Hadza menutup harinya dengan cara yang sama, seperti nenek moyang mereka ribuan tahun lalu. Duduk di sekitar api, berbagi cerita, berbagi makanan, berbagi kehidupan. Dalam langkah ringan mereka, dunia diajak merenung bahwa kebebasan bukanlah tentang berlari lebih cepat dari orang lain, melainkan berjalan seirama dengan bumi.